Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Auria Azhara dari SMA Queen Al-Falah, Wosomojo, Kediri. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang tak kalah menariknya dari Bumi Reog, Ponorogo. Dongeng ini berjudul Asal Usul Telaga Ngebel. Dah teman-teman, mau tahu gak dongengnya seperti apa? Begini kisahnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, tinggallah sepasang suami istri di rumah yang sederhana. Sayangnya mereka diberi cobaan oleh para dewa, yakni diberi anak seekor naga. Mereka sangat sedih melihat anak tersebut sebagai seekor naga. Tapi mereka tetap mencintai anak naga tersebut dan memberinya nama Baru Kelinting. Mereka takut anak tersebut akan menjadi kunjungan warga. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan diri di puncak gunung. Setiap hari suami istri tersebut berdoa agar anak mereka bisa berubah menjadi manusia. Dan pada suatu hari dewa mengabulkan doa suami istri tersebut. Dewa berkata, "Anak kalian bisa berubah menjadi manusia dengan syarat harus bertapa selama 300 tahun dengan melingkarkan tubuhnya di puncak Gunung Wilis." Baru Kelinting pun memulai masa bertapa selama 300 tahun. Tapi sayangnya tubuh Baru Kelinting masih kurang sejengkal lagi untuk benar-benar bisa melingkari Gunung Wilis. Baru Kelinting tidak kurang akal. Untuk mencapai ekornya, ia pun menjulurkan lidahnya. Tapi dewa berkata untuk memotong lidah Baru Kelinting. Akhirnya Baru Kelinting pun kehilangan lidahnya setelah dipotong oleh ayahnya. Sehingga kepala dan ekornya tidak menyatu kembali. Dah teman-teman, setelah ratusan tahun Baru Kelinting bertapa, tubuh Baru Kelinting dipenuhi oleh pohon dan semak-semak, sehingga tubuh Baru Kelinting tidak terlihat sebagai seekor naga lagi. Beberapa hari sebelum masa pertapaan Baru Kelinting berakhir, sebuah desa dekat Baru Kelinting bertapa, sang kepala desa akan mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Tapi kepala desa masih kekurangan makanan untuk pesta pernikahan. Akhirnya ia meminta para warga untuk pergi berburu di hutan. Kepala desa pun berkata, Para warga desaku, pergilah berburu di hutan, karena kita masih kekurangan makanan untuk acara pesta pernikahan." Para warga desa pun pergi berburu di hutan. Tapi tidak seekor hewan pun bisa mereka temui. Seorang warga merasa sangat kelelahan. Ia melihat sebatang pohon yang tumbang dan berniat untuk beristirahat di situ. Warga desa pun duduk dan menancapkan parangnya di batang pohon yang tumbang. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat darah keluar dari batang pohon yang terkena parang. Warga desa yang penasaran mengerubungi batang pohon yang mengeluarkan darah tersebut. "Ini bukan batang pohon, tapi ini seekor naga raksasa. Ayo kita ambil daging naga ini untuk acara pesta pernikahan." Nah, keesokan harinya tiba setelah 300 tahun masa bertapaan Baru Kelinting. Ia pun berubah menjadi seorang manusia yang berwujud anak kecil. Tapi sayang, tubuh anak kecil tersebut dipenuhi luka yang menjijikan akibat perbuatan warga desa. Baru Kelinting merasa kelaparan. Di waktu yang sama, para warga sedang mengadakan pesta pernikahan secara besar-besaran. Baru Kelinting pun pergi ke rumah kepala desa untuk meminta makanan. Ia memohon, "Aku sangat lapar. Berikan sedikit
Tapi seorang wanita berkata, "Hei, siapa anak kecil menjijikan ini? Sudah jelek, bau lagi. Hei, sebaiknya kamu pergi dari sini." Baru Kelinting merasa sedih karena para warga justru mengusirnya. Padahal daging yang mereka masak adalah dagingnya saat masih menjadi naga. Tapi di antara para warga yang berperilaku buruk, masih ada seorang wanita yang baik kepada Baru Kelinting. Wanita tersebut bernama Nyai Latung. Nyai Latung pergi membawa Baru Kelinting ke rumahnya untuk diberi makanan. "Mari nak, ikutlah ke rumah nenek. Masih ada makanan untukmu di sana. Tapi maafkan nenek, hanya makanan nenek ini yang nenek punya." Baru Kelinting pun menjawab, "Tidak apa-apa, Nek. Aku sangat berterima kasih kepada nenek karena telah menolongku yang kelaparan ini. Aku berpikir sudah tidak ada lagi orang baik di kampung ini. Tapi ternyata masih ada orang seperti nenek. Sebagai ucapan terima kasih, saya meminta nenek untuk menyiapkan lesung. Jika banjir datang, segeralah nenek menaiki lesung tersebut." Baru Kelinting pergi kembali ke rumah kepala desa dengan membawa sebatang lidi di tangannya. Ia pun berseru, "Wahai warga desa, datanglah kemari. Cabutlah batang lidi ini. Jika kalian bisa mencabutnya, maka aku akan pergi dari sini. Tapi jika di antara kalian tidak ada yang bisa mencabut, maka serahkanlah semua daging yang kalian dapatkan dari hutan." Para warga desa pun bergantian mencabut batang lidi tersebut. "Ini tidak mungkin. Kenapa aku tidak bisa mencabut sebatang lidi?" Warga desa tidak ada yang bisa mencabut batang lidi. Akhirnya Baru Kelinting sendiri yang mencabut batang lidi tersebut. Dengan ajaibnya, air keluar dengan sangat deras dari batang lidi yang tersabut, sehingga menenggelamkan seluruh desa. Akhirnya desa tersebut menjadi sebuah telaga yang bernama Telaga Ngebel. Nah teman-teman, cerita ini mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dan menghargai sesama manusia, juga untuk tidak tamak oleh apa yang kita punya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.